Hei nak, saatnya membersihkan karat dari kaca pembesar dan kenakan topi detektif. Ya, kamu terlihat bagus memakai topi ini, percayalah. Siap? Ayo. Luke ikut serta dalam sebuah eksperimen ilmiah, tetapi ada yang tidak beres. Dia berakhir di sebuah tempat di mana tidak ada apa-apa kecuali 3 portal. Salah satunya mengarah ke gurun kutub di Antartika. Yang kedua, membuka ke kawah gunung berapi yang dipenuhi dengan lava cair. Dan di balik portal ketiga ada zaman dinosaurus dengan diplodocus besar berkeliaran. Portal mana yang harus dia pilih? Luke akan langsung membeku di gurun kutub. Lelehan lava bahkan bukan sebuah pilihan, tapi diplodocus sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya memakan tanaman. Luke hanya perlu menjauhi mereka. Martin sedang bermain tenis dengan temannya, David. Pada satu titik, dia memukul bola sedikit terlalu keras. Bola terbang ke udara dan jatuh ke tiang pagar yang berlubang. Tiang itu cukup sempit dan bola nyaris tidak muat di sana. Tapi tetap saja, bola itu sampai ke bagian paling bawah. Meski berusaha sekuat tenaga, Martin tidak dapat mengeluarkan bola dari dalam pipa. Untungnya, David punya ide. Dalam waktu singkat, dia membantu Martin mendapatkan bola kembali. Bagaimana dia melakukannya? David menggunakan selang air yang ada di dekatnya. Dia mengisi pipa dengan air dan bola itu mengambang ke atas. Suatu ketika, seorang penjaga penjara secara tidak sengaja mendengar desas-desus yang sangat mengganggu. Seseorang sedang merencanakan pembobolan penjara. Penjaga itu menonton semua rekaman dari kamera pengawas dan menemukan bahwa ada 2 orang wanita yang bertingkah mencurigakan. Salah satu dari mereka adalah mantan binaragawan, berotot, berambut pendek, dan punya banyak tato. Yang satunya lagi, kalem dan pendiam. Dia lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Setelah menonton video tersebut beberapa kali, penjaga berhasil mengetahui wanita mana yang berencana melarikan diri. Bisakah kamu melakukan hal yang sama? Orang itu adalah tahanan kedua. Jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat sebuah kikir di sanggulnya. Dia bisa menggunakannya untuk memotong jeruji besi. Rachel menelepon polisi di pagi hari. Ketika mereka tiba, dia menceritakan kisahnya kepada petugas. Aku bekerja di sebuah museum. Kemarin, aku membawa pulang beberapa buku kuno. Aku ingin melakukan penelitian. Tapi kemudian terjadi pemadaman listrik. Aku menyalakan beberapa lilin dan melanjutkan pekerjaanku. Tiba-tiba aku mendengar bel pintu berbunyi. Ketika aku membuka pintu, seseorang bertopeng hitam memukul kepalaku. Ketika aku sadar, buku-buku itu sudah hilang. Detektif Anderson menangkap wanita itu karena laporan palsu. Kenapa? Jika terjadi pemadaman listrik, bel pintu tidak akan berfungsi. Lihatlah foto-foto ini. Salah satunya adalah hasil editan Photoshop. Dapatkah kamu mengetahui yang mana? Gambar yang di tengah, layang-layang bergerak ke arah yang salah. Jika foto itu asli, layang-layang akan bergerak mengikuti arah angin, ke arah yang sama dengan benderanya. Lihatlah orang-orang ini. Siapa yang sebenarnya miskin? Pria berkemeja biru. Kedua pria itu sedang melihat ke dalam cermin. Namun, meskipun di dalam cermin, pria di sebelah kiri adalah seorang pengusaha yang tampaknya sukses. Pada kenyataannya, dia miskin. Seorang petugas polisi sedang berpatroli di jalanan pada suatu malam di musim dingin. Tiba-tiba dia melihat seseorang bertopeng hitam menyelinap keluar dari sebuah rumah melalui jendela dan membawa 2 tas besar. Petugas itu menyadari bahwa itu adalah seorang pencuri. Dia berlari mengejar penjahat tersebut, tetapi penjahat berbelok di tikungan dan menghilang. Petugas itu mengerti bahwa penjahat itu bersembunyi di salah satu rumah. Tapi yang mana?
Tidak mungkin rumah di sebelah kiri. Seperti yang kamu lihat, ada terlalu banyak orang di dalamnya. Tidak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah di sebelah kanan. Itu berarti tidak ada orang yang berada di sana selama beberapa waktu, yang membuat kita harus memilih rumah yang di tengah. Ada 4 cangkir di atas meja, semuanya terbalik dan menyembunyikan permen dengan jumlah yang sama di bawahnya. Di dekat setiap cangkir ada tanda yang mengatakan berapa banyak permen yang ada di bawahnya. Tanda-tanda itu adalah 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari tanda-tanda ini yang benar. Berapa banyak permen yang ada di bawah setiap cangkir? Karena hanya satu tanda yang benar, angka yang tepat tidak dapat muncul 2 kali. Jika tidak, lebih dari satu tanda akan benar. Ini berarti ada 8 permen di bawah setiap cangkir. Guru matematika Mark sangat tidak senang dengan banyaknya kelas yang telah dilewatkan oleh siswa tersebut. Namun dia memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir kepada muridnya. Jika kamu bisa memecahkan teka-teki ini, aku tidak akan memberitahu orang tuamu. Kamu harus menulis 45 hanya dengan menggunakan angka 4. Bagaimana Mark bisa melakukannya? Seperti ini, 44 per 44 tambah 44. Pada bulan apa orang paling sedikit tidur? Selama bulan Februari, hanya ada 28 atau terkadang 29 hari. Setelah sebuah bank dirampok, polisi menemukan sebuah tas berisi uang di taman. Tas itu tergeletak di antara kaktus. Polisi menangkap 3 orang tersangka. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa perampok bank itu. Apakah kamu tahu orangnya? Pria yang di sebelah kiri, dia satu-satunya yang memiliki beberapa goresan. Itu pasti karena kaktus. Kamu memiliki 5 buah rantai, dan masing-masing rantai terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat rantai panjang dari kelima bagian ini. Mengelas sebuah mata rantai akan dikenakan biaya $3, dan memotong mata rantai adalah $1. Dapatkah kamu membuat rantai yang panjang jika hanya memiliki $15? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan potong ketiga mata rantainya. Biayanya $3. Kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan ketiga mata rantai ini. Pengelasan rantai ini akan dikenakan biaya $9. Secara total, kamu hanya akan membayar $12. Thomas adalah seorang pengembara yang harus pergi ke kota X. Beberapa waktu dalam perjalanannya, dia sampai di persimpangan jalan. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Hanya ada satu jalan yang menuju ke kota tersebut. Untungnya, dia melihat 2 orang pria berdiri di dekatnya. Masalahnya, salah satu dari mereka selalu berbohong dan yang satunya lagi selalu berkata jujur. Tapi Thomas tidak tahu siapa yang jujur atau berbohong. Lebih buruk lagi, kedua orang itu sangat tidak bersahabat dan hanya mau menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan apakah itu? Satu-satunya cara untuk mengetahui jalan yang benar adalah dengan bertanya kepada orang-orang. Jika aku bertanya kepada orang yang berdiri di sebelahmu, jalan mana yang menuju ke kota X, apa jawabannya? Orang yang berbohong akan menunjuk ke arah yang salah. Orang yang selalu berkata jujur juga akan menunjuk ke arah yang salah. Dengan cara ini, Thomas hanya perlu memilih jalan yang lain. Kamu pulang ke rumah di malam hari. Pada satu titik, kamu berbelok di tikungan dan semuanya menjadi gelap. Ketika sadar, kamu menemukan dirimu berada di sebuah ruangan yang terkunci. Di sebelah pintu ada sebuah komputer dengan keyboard. Di layarnya ada sebuah teka-teki. Kamu harus mengetikkan jawaban yang benar dan pintu akan terbuka. Teka-teki itu berbunyi seperti ini. Ini membuat 2 orang menjadi 1. Apa itu? Bisakah kamu menemukan jawabannya?
Jawaban yang benar adalah cermin. Joanna bertaruh dengan teman-temannya. Dia harus pergi ke sebuah rumah yang sepi di tengah kota mereka pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dan rumah itu seharusnya segera dihancurkan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa seorang ilmuwan gila menggunakan bangunan itu sebagai laboratoriumnya. Saat itu sekitar pukul 3 pagi, ketika gadis itu melihat sebuah bangunan besar yang suram dengan pintu masuk yang sedikit terbuka. Dia masuk dan melihat sebuah lorong besar yang gelap. Tiba-tiba seseorang menyalakan lampu dan Joanna melihat seorang pria yang tampak aneh dengan jas lab. Dia berdiri di sana dan menatapnya selama beberapa detik sebelum berkata, "Selamat pagi, aku Dr. Clark." Tapi kamu tidak nyata. Joanna berseru, bagaimana gadis itu mengetahuinya? Meskipun ilmuwan itu memiliki pantulan di cermin, dia tidak menghasilkan bayangan. Itu adalah sebuah hologram.